warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 IPS 1 ingin mempresentasikan tentang alat indera. Kelompok kami terdiri dari Rosa Salsabila Putri, Kaila Farid Zahani, Muhammad Rizky Wahyudi, dan Muhammad Fadli Zanwar. Saya Rosa Salsabila Putri, absen 27, akan menyebutkan fungsi, cara kerja, dan kelainan pada mata. Fungsi pada bagian-bagian mata yang pertama ada otot mata, yaitu mengatur gerakan bola mata. Yang kedua kornea, menerima rangsang cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Yang ketiga ada iris, yaitu memberi warna mata dan mengatur besar kecil pupil. Yang keempat ada pupil, yaitu mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Yang kelima ada aqueous humor, membiaskan cahaya dan menjaga bentuk bola mata. Yang keenam ada lensa, yaitu memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh pada bintik kuning. Yang ketujuh ada vitreous humor, menyokong lensa dan menjaga bentuk bola mata. Yang kedelapan ada bintik buta, yaitu menangkap dan meneruskan rangsang cahaya ke otak. Yang ke-9 ada saraf mata, yaitu meneruskan rangsang cahaya ke otak. Yang ke-10 ada bintik kuning, yaitu tempat jatuhnya bayangan. Yang ke-11 ada retina, membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Yang ke-12 ada koroid, yaitu mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. Yang terakhir ada sklera, yaitu melindungi dan mempertahankan bentuk bola mata. Cara kerja mata yaitu dimulai dari adanya cahaya yang masuk ke mata dengan menembus kornea atau selaput bening pada mata. Banyaknya cahaya yang masuk ke mata diatur oleh pupil dan diteruskan ke lensa mata. Cahaya diteruskan lensa mata melalui badan bening dan ditangkap oleh retina. Kemudian disampaikan ke otak oleh saraf mata. Macam-macam gangguan atau kelainan mata. Yang pertama ada rabun jauh atau biasa disebut miopi. Rabun jauh merupakan gangguan mata di mana mata tidak mampu melihat benda yang jauh karena bayangan benda jatuh di depan retina. Yang kedua ada rabun dekat atau hipermetropi. Kebalikan dari rabun jauh, mata yang mengalami gangguan rabun dekat tidak bisa melihat benda yang dekat. Pada rabun dekat, bayangan benda jatuh di belakang retina. Yang ketiga ada mata tua atau presbiopi, yaitu gangguan mata tua adalah kondisi mata yang tidak mampu melihat benda yang terlalu jauh maupun terlalu dekat. Ini disebabkan oleh daya akomodasi mata yang lemah. Yang keempat ada buta warna. Buta warna mata tidak bisa membedakan warna tertentu. Buta warna merupakan gangguan mata yang disebabkan oleh faktor keturunan. Yang kelima ada konjungivitis. Konjungivitis merupakan peradangan selaput di kelopak mata. Kondisi ini disebabkan oleh virus dan membuat munculnya belek, mata merah, gatal, dan mengganjal pada mata. Yang keenam ada glaukoma. Kondisi glaukoma merupakan kerusakan saraf mata akibat meningkatnya tekanan pada bola mata. Tekanan ini disebabkan oleh gangguan aliran cairan mata. Yang terakhir ada katarak. Kondisi katarak biasanya dialami oleh orang tua. Katarak merupakan kondisi gangguan mata yang ditandai oleh lensa mata yang menjadi keruh, sehingga penglihatannya terhalang atau mengabur. Saya Muhammad Fadli Zanwar, kelas 11 IPS 1, absen 21. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsi telinga. Telinga luar. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Saluran telinga berfungsi menangkap debu dan mencegah hewan yang masuk. Telinga tengah. Gendang telinga berfungsi menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran lalu diteruskan ke tulang telinga. 2. Telinga dalam. Roma sifut berfungsi mengubah getaran menjadi impuls saraf. 3. Saluran setengah lingkaran berfungsi menyeimbangkan posisi tubuh. Kelainan pada telinga. 1. Tuli. 2. Labirinthitis. Penyakit pada telinga. 1. Iritasi rongga telinga. 2. Jamuran. 3. Radang telinga.
Nama saya Muhammad Rizky Wahyudi, nomor absen 20 dari kelas 11 IP1. Di sini saya ingin mempresentasikan alat indera pada bagian-bagian kulit. Bagian-bagian kulit dan fungsinya. Yang pertama itu ada kulit ari, mempunyai fungsi untuk mencegah masuknya sebuah bibit penyakit ke dalam tubuh. Kedua, ada kelenjar keringat, mempunyai fungsi untuk menghasilkan suatu keringat. Yang ketiga ada lapisan lemak, mempunyai fungsi untuk menghangatkan suatu tubuh. Yang keempat ada otot penggerak rambut, mempunyai fungsi untuk mengatur sebuah gerakan rambut. Yang kelima ada pembuluh darah, mempunyai fungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Cara kerja kulit. Rangsangan di kulit yang akan diterima oleh reseptor yang berada di bawah kulit dibawa ke saraf tepi dan kemudian diteruskan ke stimulus dan diteruskan lagi ke atas sampai ke thalamus. Selanjutnya stimulus dikirimkan ke pusat sensorik di otak besar yang disebut korteks sensorik. Gangguan-gangguan pada kulit. Yang pertama ada kurap, yang kedua ada kutu air, yang ketiga ada impetigo, yang keempat ada kusta, yang kelima ada bisul, yang keenam ada cacar air, yang ketujuh ada kutil, yang kedelapan ada kudis, dan kesembilan ada herpes. Kelainan-kelainan pada kulit. Yang pertama itu ada psoriasis, yang kedua itu vitiligo, yang ketiga itu eksim, yang keempat jerawatan, yang kelima rosacea, dan keempat dermatitis. Saya Kayla Ferzani dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 18. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang alat indera, yaitu hidung dan lidah. Bagian-bagian hidung. 1. Lubang hidung, mempunyai fungsi untuk keluar masuknya sebuah udara. 2. Rambut hidung, mempunyai fungsi untuk menyaring sebuah udara yang masuk ketika bernafas. 3. Selaput lendir, mempunyai fungsi sebagai tempat menempelnya sebuah kotoran dan sebagai indera pembau. 4. Serabut saraf, mempunyai fungsi untuk mendeteksi zat kimia yang ada pada udara pernapasan. 5. Saraf pembau, mempunyai fungsi untuk mengirimkan bau-bauan ke otak. Proses kerja organ hidung. Rangsang atau bau menuju ke lubang hidung, lalu menuju ke epitelium olfaktori, lalu menuju ke mukosa olfaktori, lalu menuju ke saraf olfaktori, lalu menuju ke talamus, lalu menuju ke hipotalamus, terakhir menuju ke otak. Gangguan pada hidung. 1. Rinitis alergika adalah peradangan hidung akibat alergi. 2. Sinusitis adalah penyakit yang terjadi akibat peradangan pada bagian sinus. 3. Polip hidung. Polip hidung yaitu tumor kecil yang terdapat pada hidung. Kelainan hidung. 1. Hiperosmia yaitu keadaan di mana seseorang mengalami kesensitifan atau sangat peka akan bau-bauan. 2. Hiposmia yaitu keadaan di mana seseorang mengalami penurunan dalam mendeteksi aroma atau bau. 3. Parosmia yaitu seseorang yang mengalami salah dalam mengenali bau. Anosmia yaitu di mana kemampuan seseorang untuk mencium aroma atau bau sama sekali hilang. 5. Pantosmia yaitu kelainan pada indera penciuman di mana hidung mengalami halusinasi pada aroma atau bau-bauan yang sebenarnya tidak ada. Bagian-bagian lidah dan fungsinya. 1. Permukaan superior yang berfungsi untuk mengecap rasa. 2. Akar lidah berfungsi untuk penggerak lidah. 3. Tubuh lidah berfungsi untuk menangani rasa yang berbeda dari setiap makanan, minuman, atau benda yang masuk ke dalam rongga mulut. 4. Amandel berperan sebagai benteng dari pertahanan tubuh. 5. Kuncup lidah berfungsi sebagai pencipta resep untuk sebuah rasa. 6. Adenoid berfungsi untuk melawan beberapa infeksi. 7. Frenulum berfungsi sebagai penghubung antara lidah dengan dasar mulut. 8. Otot lidah. Otot yang terdapat di dalam lidah itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu otot intrinsik yang berfungsi untuk membentuk lidah dan otot ekstrinsik yang berfungsi untuk menentukan posisi lidah. Proses kerja lidah. Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Setelah itu, rangsangan tersebut diluruskan ke pusat saraf pengecap di otak, lalu otak menanggapi rangsang tersebut, sehingga manusia dapat merasakan rasa makanan atau minuman tersebut. Gangguan pada lidah. 1. Leukoplakia. 2. Kandidiasis. 3. Kanker mulut. 4. Sindrom lidah perih. 5. Lidah hitam dan berbulu. 6.
glossitis atrophy. Kelainan lidah. 1. Lidah pecah-pecah, yaitu lidah yang memiliki celah-celah kedalaman 2-5 mm. 2. Lidah berbulu, yaitu keadaan papila lidah yang mengalami pembesaran, perubahan warna menjadi kuning, oranye, hijau, coklat, atau hitam, tertutup selaput dan kasar, dan terlihat seperti berambut. 3. Lidah depapilated, yaitu ketika ukuran papila menyusut dan permukaan lidah mengkilap serta berpindah posisinya. 4. Lidah geografis, yaitu kondisi saat terjadi pengecilan papila dan tampak bercak merah membentuk seperti pulau. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.